Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Super Tanah, sangat unggul, powerful, edukatif, and responsible. Yuk teman-teman, kita langsung saja. Kita akan membahas Chemistry Project by Super Tanah. Seperti yang kita tahu, setiap bahan kimia itu memiliki sifat-sifat tertentu. Jika bekerja dengan alat dan bahan kimia, perhatikan penggunaan alat sesuai dengan fungsinya dan perhatikan simbol-simbol yang biasa terdapat dalam kemasan bahan kimia. Nah, alat-alat laboratorium yang digunakan untuk penelitian kimia itu apa aja sih? Yang pertama ada tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai wadah mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia. Yang kedua ada gelas beker. Gelas beker digunakan jika tabung reaksi tidak cukup untuk digunakan. Gelas beker digunakan untuk menuang cairan, mencampur atau mereaksikan, memanaskan, dan merebus cairan. Gelas beker memiliki takaran namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Yang ketiga ada labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk membuat dan atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Yang keempat ada Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan dalam proses titrasi untuk menyimpan dan memanaskan larutan dan menampung filtrasi hasil penyaringan. Yang kelima ada kelas ukur. Fungsi kelas ukur adalah untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Yang keenam ada pipet ukur. Pipet ukur berguna untuk mengambil cairan dalam skala kecil. Pipet ukur digunakan untuk memperoleh berbagai volume cairan dalam jumlah sedikit. Pipet ukur seringkali digunakan adalah pipet ukur berkapasitas 5, 10, dan 25 ml. Yang ketujuh ada pipet gondok. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggembung. Yang kesembilan ada corong pisah. Fungsi corong pisah adalah memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Corong pisah biasa digunakan pada proses ekstrasi. Corong gelas, fungsinya adalah membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Pengaduk, berfungsi untuk mengocok atau mengaduk suatu baik akan direaksikan maupun ketika reaksi sementara berlangsung. Spatula logam dan plastik. Spatula digunakan untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan, misalnya dalam bentuk kristal. Untuk zat-zat yang bereaksi dengan logam digunakan spatula plastik, sedangkan zat-zat yang tidak bereaksi dengan logam dapat digunakan spatula logam. Rak tabung reaksi. Fungsinya adalah sebagai tempat tabung reaksi. Biasanya digunakan pada saat melakukan percobaan yang membutuhkan banyak tabung reaksi. Namun, dalam mereaksikan zat yang menggunakan tabung reaksi, sebaiknya menguraikan rak tabung reaksi demi keamanan diri sendiri maupun orang lain. Mortal dan pastel. Fungsinya adalah untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Buret digunakan untuk titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Hot plate berfungsi untuk memanaskan sampel penelitian dan menggerakkan stirrer. Selanjutnya ada neraca analitik. Neraca analitik digunakan untuk menimbang berat sampel yang akan digunakan. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa aja alat-alat yang digunakan di laboratorium kimia. Sekarang saya akan memberitahu tanda-tanda pada bahan kimia. Yang pertama adalah iritan. Lambangnya XI kecil. Artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakan: hindari kontak langsung dengan kulit. Contoh NaOH, C6H5OH. Yang kedua, toksik. Lambang T besar. Artinya, bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Tindakan: jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya metanol dan benzena. Yang ketiga, very toxic.
toxic. Lambangnya T+. Artinya bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan, yang juga dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian. Tindakan: hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernafasan. Contohnya adalah kalium sianida, hidrogen sulfida. Selanjutnya ada korosif. Lambang C besar. Bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Tindakan: hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contohnya kalian bisa membaca sendiri kan? Apa? Benar sekali. Selanjutnya ada flammable. Artinya bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api Bunsen, permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Tindakan: jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya minyak terpentin. Kemudian ada highly flammable. Lambangnya adalah F besar. Artinya mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa atau mempunyai titik nyala rendah di bawah 21 derajat Celcius dan mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakan: hindari dari sumber api, api terbuka dan loncatan api, serta hindari pengaruh dari kelembaban tertentu. Contohnya adalah aseton dan logam natrium. 7. Simbol extremely flammable dengan lambang F4 yang berarti bahan yang amat sangat mudah terbakar, berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakan pencegahan bahaya yakni dengan menjauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contoh, dietil ether atau cairan dan propan atau gas. 8. Simbol eksplosif yang dilambangkan dengan E, yang berarti bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Tindakan pencegahan bahaya yaitu dengan menghindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contoh, KCiO3 dan NH4NO3. 9. Simbol oxidizing yang dilambangkan dengan O, berarti bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Tindakan pencegahan bahaya yakni dengan menghindarkan dari panas dan reduktor. Contohnya, hidrogen peroksida dan kalium perklorat. 10. Simbol dangerous for the environment yang dilambangkan dengan N, berarti bahwa bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Tindakan pencegahan bahaya dapat dilakukan dengan menghindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contohnya, tributil timah klorida dan petroleum bensin. 11. Simbol flammable solid yang berarti padatan yang mudah terbakar. Tindakan pencegahan terhadap bahaya dapat dilakukan dengan menghindari panas atau bahan mudah terbakar dan reduktor, serta hindari kontak dengan air apabila bereaksi dengan air dan menimbulkan panas serta api. Contoh, sulfur dan magnesium. 12. Simbol flammable liquid yang berarti cairan yang mudah terbakar. Tindakan pencegahan bahaya dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas atau api. Contoh, petrol dan aseton. 13. Simbol flammable gas yang berarti simbol pengaman yang digunakan pada tempat penyimpanan material gas yang mudah terbakar. Tindakan pencegahan bahaya
dapat dilakukan dengan menjauhkan dari panas atau percikan api. Contohnya adalah asetilin dan hidrogen. 14. Simbol spontaneously combustible substances, yang berarti material yang dapat secara spontan mudah terbakar. Tindakan pencegahan bahaya dapat dilakukan dengan menyimpan di tempat yang jauh dari sumber panas ataupun sumber api. Contohnya, karbon dan charcoal non-activated. 15. Simbol dangerous when wet, yang berarti material yang bereaksi cukup keras dengan air. Tindakan pencegahan bahaya yang dapat dilakukan yakni menjauhkan dari air dan simpan di tempat yang kering atau tidak lembab. Contoh, kalsium carbide dan potasium fosfide. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa saja alat-alat yang digunakan di lab laboratorium kimia dan simbol-simbol berbahaya dalam kimia. Saya Naila. Saya Anaya. Saya Salisa. Saya Azza. Kami mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.